Diorama Arsip Jogja ini mengisahkan perjalanan sejarah Yogyakarta dengan membaginya ke dalam 5 periode penting. Konsep yang diusung adalah tur interaktif, di mana pengunjung dibawa dari satu ruangan ke ruangan berikutnya dengan setiap ruangan menampilkan masa yang berbeda dalam sejarah Yogyakarta. Manunggaling cipta rasa karsa sak teman ambatar karya. Dan penambahan Senopati, Mataram berhasil menjadi pusat perdagangan baru. Selama perjalanan, pengunjung akan ditemani oleh pemandu yang berperan sebagai narator, memberikan penjelasan dan cerita menarik tentang setiap periode sejarah. Yang pertama adalah periode Mataram. Mataram bangkit kembali di akhir abad ke-16, ketika Ki Ajeng Pemanahan menerima alas Mentaok dari Hadiwijaya sebagai hadiah atas jasanya. Dari wilayah kecil di tengah hutan, Mataram perlahan meluaskan kekuasaan di bawah penembahan Senopati, hingga mencapai puncak kejayaannya di masa Sultan Agung. Meskipun gagal menaklukkan VOC di Batavia pada 1627 dan 1629, Sultan Agung tetap membawa Mataram ke puncak kejayaannya dengan fokus pada seni dan budaya. Namun, setelah wafatnya Sultan Agung, Mataram mengalami kemunduran, dihantam konflik yang didorong oleh kepentingan VOC selama 100 tahun. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi memimpin perlawanan terhadap VOC, hingga Perjanjian Giyanti pada 1755 membagi Mataram menjadi 2 kerajaan besar, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta. Selanjutnya periode Kesultanan. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan sebagai simbol perlawanan untuk mempertahankan kedaulatan Jawa. Pangeran Mangkubumi menolak untuk tunduk pada berbagai perjanjian yang semakin membatasi kekuasaan kerajaan-kerajaan di Jawa. Perjanjian Giyanti menjadi titik awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Di bawah kepemimpinannya dan kemudian diteruskan oleh Sultan Hamengkubuwono II, Kesultanan Yogyakarta tumbuh menjadi kerajaan yang dihormati. Bangunan-bangunan megah dan indah berdiri sebagai saksi keagungan masa itu. Namun runtuhnya VOC dan meredupnya perdagangan rempah di akhir abad ke-18 menandai babak baru dalam sejarah Yogyakarta. Otoritas perusahaan dagang Belanda ini digantikan oleh pemerintah militer yang berusaha menemukan cara baru untuk mengeksploitasi sumber daya alam di tanah Jawa. Konflik, pemberontakan, dan peperangan mewarnai sejarah Yogyakarta pada awal abad ke-19. Kewibawaan keraton terus diuji dan terguncang, hingga mencapai puncaknya dalam Perang Jawa. Periode perubahan dan pergerakan. Setelah Perang Jawa usai, relatif tidak banyak pergolakan besar di tanah Jawa. Sistem tanam paksa diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda. Komoditas perkebunan seperti gula, kopi, nila, dan teh menjadi komoditas utama yang ditanam secara besar-besaran di Jawa, termasuk wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Teknologi industri kemudian diperkenalkan ke Jawa. Pabrik-pabrik gula bermunculan, perkantoran dan perkotaan tumbuh bersama era keemasan kolonialisme. Pendidikan modern juga diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai-pegawai rendahan. Profesi dokter Jawa, kuli pabrik, pegawai rendahan muncul bersama dengan kebutuhan kehidupan modern. Sebagian kaum terdidik mulai menyuarakan kritiknya pada kolonialisme yang hanya menempatkan pribumi sebagai masyarakat kelas rendah di hadapan bangsa Asia lainnya. Para kaum terdidik inilah yang menjadi elit-elit lokal yang memperjuangkan kesetaraan
dan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Periode Republik. Di tengah dunia yang bergejolak, Sultan Hamengkubuwono VIII wafat. Gusti Raden Mas Doro Jatun dilantik menggantikan ayahnya pada tahun 1940. Pelantikan Hamengkubuwono IX tidak dapat segera dilaksanakan karena negosiasi yang alot dengan Husein Adam, Presiden Yogyakarta. 2 tahun Hamengkubuwono IX bertahta, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada militer Jepang. Sang Sultan muda yang pandai bernegosiasi mampu memanfaatkan kehadiran Jepang untuk membangun selokan Mataram sekaligus melindungi rakyat dari kewajiban menjadi Romusa. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII dengan tegas menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Republik. Tidak sekedar mendukung, Hamengkubuwono IX dengan Paku Alam VIII dengan tangan terbuka menjadi tuan rumah bagi pemerintahan Republik. Yogyakarta menjadi ibu kota bagi Republik Indonesia. Dukungan juga datang dari rakyat Yogyakarta yang turut menyumbangkan harta dan tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta masuk ke era baru sebagai bagian dari Republik Indonesia. Periode Reformasi. Yogyakarta sekali lagi menjadi simpul penting bagi Indonesia ketika gerakan reformasi 1998 terjadi. Sultan Hamengkubuwono X menunjukkan kewibawaan sebagai seorang raja Yogyakarta. Karisma Hamengkubuwono X menjaga Yogyakarta tetap aman melewati berbagai pergolakan dalam gerakan reformasi yang terjadi di Yogyakarta. Yogyakarta juga menjadi wilayah yang diperhatikan oleh dunia global. Ketika bencana gempa 2006 meluluh lantakan sebagian wilayah Yogyakarta, pemerintah pusat dan berbagai negara di dunia membantu proses pemulihan Yogyakarta agar dapat kembali menjadi seperti semula. Keunikan dan keistimewaan Yogyakarta disusun dari perjalanan panjang sejarah Keraton Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, keberanian dan kewibawaan para raja dan adipati yang diayomi rakyat, serta kemampuan warganya untuk beradaptasi dan berkreasi di dalam berbagai situasi. Pesan penting yang bisa diambil adalah pentingnya kebudayaan dan kejayaan. Sultan Agung tidak hanya berfokus pada ekspansi militer, tapi juga pada pengembangan seni dan budaya. Dan ini mengajarkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidak selalu diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari warisan budaya yang kuat dan lestari.